Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di salah satu tempat, yang tepatnya di Kampung Mimi, Distrik Jagebo, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan pada kesempatan ini pula saya memberitahukan atau menyampaikan bahwa saya berada di tempat wisata. Sebenarnya wisata ini bukan terbentuk dari satu sentuhan tangan manusia, dalam artian seperti dibentuk oleh salah satu inspektor atau instansi, khususnya mungkin dinas pariwisata, untuk menciptakan satu tempat wisata alam. Tapi ini tidak, ini wisata yang terbentuk oleh kegiatan masyarakatnya tiap hari. Contohnya seperti memancing. Yang seperti kita lihat tadi di sungai, kita memancing. Di situ terdapat ikan nila atau ikan mujair dan baramandi. Dan di sini pula saya menunjukkan bahwa hutan yang ada di sini itu masih sangat asli, belum terbentuk dengan sentuhan tangan manusia, dalam artian untuk kegiatan wisatanya itu kita bentuk sendiri. Artinya bentuk sendiri, di mana ada tempat yang kita bisa menghibur diri untuk refreshing. Kita melaksanakannya dengan secara tradisional, tanpa ada campur tangan dari dinas atau investor untuk menciptakan itu satu kolam pemancingan, atau seperti yang ada seperti kalau di daerah lain, seperti daerah barat, seperti di Danau Sunter atau di daerah Sidoarjo. Tapi ini enggak, kita melakukan wisata itu seperti begini ya, seperti yang tadi dilihat bahwa di Sungai Maro, yang aliran sungainya itu dia sampai kepada muara sungai, ya dia melalui beberapa kampung, di antaranya dia melalui Kampung Sermayam. Sungai Maro itu melalui Kampung Sermayam, Kampung Mimi, Kampung Agrindo, Kampung Irian Sakti, Kampung Pout, Kampung Erambo, Torai, kemudian Bupul Tanas Bupul, kemudian Muting, sampai dia punya hulu sungai itu berada di antara perbatasan RI dan PNJ. Dia berada di antara Kampung Muting dan Kampung Manda. Ya, Kampung Muting itu adalah kampung yang berada di daerah Kabupaten Merauke. Tapi kalau Kampung Manda, Nipan dan Manda itu berada di kampung perbatasan, adalah dia berada di kampung daerah PNJ, Papua Nugini. Jadi dia berbatasan. Jadi aliran sungai ini, Sungai Maro ini, dia dari sana, dari hulunya itu berada di antara Muting dan Manda. Kemudian dia turun ke bawah sampai ke muaranya di Kabupaten Merauke, yang dijadikan sebagai daerah pelabuhan perikanan dan pelabuhan ekspor impor, pelabuhan laut dan kapal penumpang, begitu. Mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan, bahwa maksud dan tujuan saya membuat konten ini agar mungkin teman-teman di luar sana yang belum tahu tentang situasi Merauke, ya seperti ini. Kita lanjutkan dengan video-videonya, silakan disimak, dilihat, kritik, saran, kemudian masukan yang baik, positif. Saya sangat berharap untuk membangun channel ini supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang baru dan yang bermacam-macam dengan kekayaan alam Papua, khususnya Kabupaten Merauke di Papua Selatan. Hormat, salam NKRI. Tuh, Mas Nanangnya di sana tuh lagi bikin mau rebus air. Ini Mas, ada apa? Aku aklanya di sini.
Nah, itu Mas Nanangnya. Kalau ada yang kenal Orang Jage Bob. orang Jage Bob dari Mimi Baru. Jawine pundi, Mas? Jawine pundi? Bapak Semarang. Bapaknya dari Semarang. Orang Madura itu. Lumajang. Iya, bagian Lumajang gitu. Mas Nanang lahir di sini atau? Saya lahir di Jawa, Pak. Lahir di Jawa. Umur 3 bulan baru bawa ke sini. Kelahiran tahun berapa? 86. Oh. Ini masih bujang ini, masih jomblo. Yang minat. Kelahiran 86, masih 3 bulan sudah dibawa ikut trans ke Papua, di Merauke, ditempatkan di Mimi. Mimi Baru. Mimi Baru itu kampung apa ya? Kampung pertama, Pak. Enggak, maksudnya biasanya apa? Bukan Kamnosari, apa ya? Damnosari itu Jage Bob 2. 3, Pak. Yang Jage Bob 2 itu SP1, SP2 Iran Sakti. Kartini sama Angger. Itu Kartini kan Jage Bob 2. Iya, Jage Bob 2. Kita Mimi pertama. Kalau Agindo tahun 97. Itu apa? Mimi nih transnya masuk tahun berapa ya? Tahun 86. 86. Iya. Nanti teman-teman kita lihat kalau sebentar pulang masih sempat, saya ambil gambar di lokasi Mimi Baru. Mudah-mudahan yang merantau jauh dari Papua bisa lihat itu bahwa Mimi Baru sekarang sudah seperti ini. Udah rame, cuma kita nggak bisa lihat lagi rumah ekstranya, udah nggak ada. Udah banyak yang berubah, sangat berubah. Petaninya yang dari Jawa ikutan ke sini, insya Allah pada makmur. Udah nggak mau pulang. Ya, itu lagi masak air tadi karena gasnya saya kira masih banyak, padahal gasnya kehabisan. Kita mau apa? Ini ada kopi. Ini gulanya. Ini ada sarden juga. Ini ada biskuit Roma, ada sarden, ini ada pop mie, jualan ini perbekalan, ada gogo potato. Kalau ini ada sendal namanya. Oke, kita tunggu airnya panas, kita ngopi lagi. Tuh masnya lagi masak air. Jadi Mas Nanang 86 ya sini. 86. Kalau Mbak Buyut saya itu tiba di Merauke itu 1902. 1902. Aslinya kita itu sebenarnya dari Kebumen, dari Perembun, Jawa Tengah. Cuma ya sekarang kalau kita disuruh pulang ke Jawa, mana tahu Jawanya di mana. Sedangkan almarhum Bapak saja lahir di Merauke sini 1925. 1925. Indonesia belum merdeka. Iya. Papua 62 kan merdeka. 63. Iya. 67 itu 69 penentuan pendapat rakyat, peperah. Iya. Jadi kalau sekarang kita dibilang bukan orang Papua, ya mungkin rambutnya bukan orang Papua. Iya. Tapi kita lahir besar, saya lahir di Merauke 1971. 1971. Iya. Sekarang berarti sudah 51 tahun. 51 tahun. Betul. Terus suruh pulang ke Jawa. Jawanya mana? Iya. Kalau ibu saya sih dari Makassar, dari Bugis Selayar. Oh, ibu Makassar ya? Iya. Ini lagi tukar pikiran, tukar pengalaman dengan Mas Nanang. Mas Nanang
Beliau orang tuanya ikut trans dari Jawa. Tahun 1986 itu di Merauke ditempatkan di Mimi. Jadi lagi cerita asal usul. Sambil nunggu air panasnya mendidih. Jadi kalau mau dengar cerita kenapa tempat ini namanya Merauke, Iya. cerita dulu-dulu itu kan Mbah Buyut itu mereka sampai di Merauke, terus ketemu masyarakat orang Marin daerah Okaba. Okaba, terus kemarin mereka daerah apa nih? Ini Matara ke sana namanya Wendu. Wendu. Nasai itu karena itu sampai di situ ketemu mereka mendarat dulu pakai perahu-perahu layar. Sampai di situ ketemu masyarakat kampung, masyarakat pribumi. Terus mereka tanya, "Bapak, ini tempat namanya apa?" Tapi rupa-rupanya bapak itu jawab dengan bahasa Marin, bahasa asli. Mereka bilang Maroka Ehe. Jadi Maroka Ehe itu kalau dalam bahasa Marinya ini Merauke. Cuma kita orang Mbah Buyu dulu kan nggak bisa pakai bahasa itu. Jadi yang bisa keluar dari mulut dia itu Maroke. Oh, Maroke. Disitulah makanya kenapa ditetapkan tahun 1902 adalah hari dicetusnya bahwa tempat ini namanya Merauke. Mungkin seperti itu ceritanya. Jadi terus diperingati tahun oleh Bapak John Glubag Gipse dulu bupati tahun 2000 itu Merauke 100 abad, 100 tahun, 100 tahun Merauke ya. 1 abad Merauke. Di perhitungannya mulai dari situ 1902. Makanya kenapa di Tugu Libra di atasnya tulis 1969 dan 1902 itu. Itu sejarahnya 1902 tempat yang dinamakan Merauke ini Merauke di Papua Selatan. Kemudian 1969 ada penentuan pendapat rakyat pada saat itu Paperah. Begitu cerita-ceritanya, konco-konco. Supaya Mas Nanang mungkin dengar-dengar cerita begini, Mas Nanang juga bisa tahu bahwa kita kalau disuruh pulang ke Jawa, jauh ini pundi Mas, udah nggak tahu, nanti nyasar. Begitu. Ini dia Mas Nanang, putra dari Lumajang, Jagebob Mimi baru sedang mancing di Kalimaro nih. Sudah dapat belum? Baru dapat 2. Oh, dapat 2. Alhamdulillah, mantap. Nah. Yang di sebelah sini nih, bapaknya ini baru dapat 3 ikan bulanak. Mantap. Bulanak gede-gede. Nah, ini situasi Sungai Maro di sore hari, tepatnya di Kampung Mimi Baru. Oke. Tadi apa kantong ikan tuh di sini belum? Oh, ada. Belum. Ini loh, gitu. Ini Dari mana taruh dia? Kulkas saja. Kau tuh beli es batu. Harus turun. Turun kan belum. Biar belum mau makan kan. Bulan lagi kurang. Bisa banget ada kolam kayak begini apa?
Saat ini sudah jam 14.00. Saya masih berada di tepi Sungai Maro, tepatnya di daerah Kampung Mimi. Di belakang saya ini adalah Sungai Maro yang menghubungkan antara Merauke dan Kampung Mimi. Lebarnya ini sekitar daerah sini, di antara Kampung Mimi ini, lebar sungai ini kurang lebih 30 meter dari sisi sebelah sini ke sebelah sana. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan di sisi yang lain, di daerah sebelah darat, bagaimana hutan yang masih tersisa di sana. Oke, kita menuju ke sana. Kalau di sisi sini, di sekitar sini, ini kita lihat ini, rata-rata di tepi sungai ini adalah hutan bambu. Hutan bambu ya cukup luas. Semoga masyarakat dapat menjaga hutannya dan melestarikan bambu ini dan menggunakannya dengan bijak, karena khususnya untuk tumbuhan bambu kalau berada di pinggir sungai, dia cukup baik untuk menahan abrasi sungai atau erosi di pinggir tepi sungai. Semoga itu bisa dipertahankan. So, selain bambu, hutan bambu, kita lihat di sini, saya akan tunjukkan jenis tumbuhan lain yang ada di sekitar sini. Ini jalan poros dalam Kampung Mimi Baru yang selalu dijanjikan oleh para pencari suara politik, baik itu pileg maupun pilkada. Sudah berapa tahun jalan ini begini terus, nggak pernah, hanya janji, tinggal janji. Memang lidah tak bertulang. Tapi para pencari suara, para pelaku politik nggak ada malu-malunya, selalu menjanjikan pada masyarakat, besok kalau saya naik, saya jadi bupati atau saya jadi anggota legislatif, jalan ini akan saya diusulkan untuk aspal. Tapi ini udah berapa tahun, dari 2009 sampai sekarang ini begini terus ini. Belum lagi yang ke depan sana. Ini jalan poros. Ini di depan balai kampung. Jalannya begini. Jangan pegiat politik itu janji-janji sama masyarakat. Buktikan kinerja kalian. Jangan sudah duduk kalian lupa apa yang kalian janjikan kepada masyarakat. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian janji adalah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk kalian. Pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Sumpah jabatan kalian adalah sumpah kalian terhadap Tuhan kalian. Jangan pernah berbohong. Jangan gunakan masyarakat sebagai jembatan politik kalian. Setelah itu kalian bubar. Nggak pernah berkunjung, nggak pernah. Pada saat kalian mencari suara aja yang kalian ribut, tebar pesona istilahnya. Oke, itu pesan buat
para pegiat politik di Kabupaten Merauke, baik itu calon bupati ataupun calon anggota legislatif. Tolong lihat ini penderitaan masyarakat.